Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma faqihna fiddin wa alimna at-tawil amma ba'd. Baik, materi kita kali ini adalah tentang rijal hadis. Materi untuk ilmu hadis kita kali ini adalah rijal hadis. Setelah sebelumnya kita mengenal pembagian hadis, kemudian ada tahammul, ada al-hadis. Sekarang kita masuk ke rijal al-hadis. Oke. Rijal al-hadis kalau dilihat dari istilahnya terdiri dari dua suku kata ya. Terdiri dari dua kata ya. Maaf. Yang pertama ada rijal, yang kedua ada al-hadis. Rijal sendiri merupakan jamak dari kata rojulun, yang mana artinya adalah seorang laki-laki. Sedangkan al-hadis sendiri pembahasannya sudah pernah kita bahas, artinya adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Jadi arti dari rijalul hadis ini adalah laki-laki yang bergelut dalam riwayat al-hadis. Meskipun disebut laki-laki ya rijalul hadis, tapi tidak selalu maksudnya adalah laki-laki saja, bisa jadi juga perempuan yang bergumul atau bergelut dengan riwayat hadis. Ya, karena kalau dalam nahwu sendiri ketika ada laki-laki dan perempuan berkumpul, jamaknya yang digunakan pasti jamaknya laki-laki. Nah, rijalul hadis ini karena orang yang bergumul dengan riwayat hadis, maka bisa disebut juga sebagai seorang rawi. Jadi kurang lebih rijalul hadis ini sama dengan seorang rawi, yang mana rawi sendiri adalah orang yang meriwayatkan hadis, yang mana arti meriwayatkan itu adalah menerima hadis dari gurunya, dari seseorang, kemudian menyampaikan kembali hadis tersebut kepada orang setelahnya, kepada muridnya. Nah, seperti misalnya kalau dalam hadis, contoh hadis ini misalnya Hadatsana Salim bin Abi Sahal dan seterusnya, hadisnya adalah Innal haya syu'batun minal iman ya. Dalam hadis ini yang merupakan rijal hadis ini adalah Salim bin Abi Sahal, Sufyan Az-Zuhri, Salim, kemudian ayahnya Salim bin Umar. Ini adalah para rijalul hadis atau para rawi. Jadi sekali lagi, rijalul hadis itu artinya atau maksudnya adalah orang-orang, maksudnya sama dengan rawi, ini orang-orang yang meriwayatkan hadis. Nah, jika itu tadi makna dari rijalul hadis, maka ketika diberikan ilmu di depannya, ilmu rijalul hadis, maka artinya adalah ilmun yubhatsu fi ruwatil hadis min haitsu siratihim, min haitsu siratuhum wa ahwaluhum. Jadi ilmu yang membahas tentang para perawi hadis ini. Kembali lagi ya, sama ya, rawi sama rijal hadis. Membahas tentang para rawi baik dari segi sirah perjalanan hidupnya, biografinya secara utuh, wa ahwalum, maupun dari segi keadaan dari seorang rawi atau seorang rijal hadis tersebut. Nah, kalau sirah perjalanan hidup itu mencakup lahirnya sampai matinya, mulai dari namanya, kemudian nasabnya siapa, tempat tinggalnya di mana, perjalanan hidupnya, dalam artian rihlah ilmiahnya pernah kemana saja. Ini yang dimaksud dengan sirah-sirahnya. Sedangkan ahwalnya adalah dalam artian keadaannya dalam hal karakter. Apakah orang ini jujur atau tidak, orang ini punya hafalan yang kuat atau tidak, orang ini punya kredibilitas, kesikohan yang baik atau tidak, dan sebagainya. Itu kurang lebih arti dari ilmu rijal hadis. Jadi sekali lagi, ilmu rijal hadis adalah ilmu yang membahas tentang para perawi hadis dari segi perjalanan hidupnya maupun dari keadaan dari rawi tersebut. Fawaidul ilmi rijal
ilmu rijalil hadis maksudnya. Faedah atau kegunaan fungsi-fungsi dari ilmu rijalul hadis. Tujuannya kenapa? Untuk yang pertama, ma'rifatul asma, mengetahui nama dari perawi atau rijalul hadis tersebut. Tujuannya adalah untuk klarifikasi, untuk verifikasi nama yang dicantumkan dalam sanad hadis itu, nama-nama rawi yang dicantumkan dalam sanad hadis tersebut. Dalam sebuah sanad hadis ini, apakah nama-nama yang benar-benar seorang rawi atau bukan. Jadi untuk dicek. Kemudian selain itu, selain nama ini, nanti tujuannya juga selain hanya melihat namanya, untuk melihat apakah nama yang digunakan ini sama. Dalam kasus misalnya nama ini punya nama yang sama dengan orang lain, misalnya katakan seperti tadi ya, contohnya ada hadatsana Sufyan misalnya. Sufyan ini Sufyan siapa? Apakah Sufyan Ats-Tsauri atau Sufyan Ibnu Uyainah? Nah, ma'rifatul asma ini dalam rijal hadis ini nanti bisa mengetahui, oh maksudnya Sufyan ini adalah misalnya Sufyan Ats-Tsauri misalnya ternyata. Nah, ini salah satu tujuan dan kegunaan atau fungsi dari ilmu rijal hadis. Selain mengetahui namanya, juga termasuk nasab dan seterusnya. Selain mengetahui nama tersebut, juga untuk mengetahui tempat-tempat di mana rijal hadis, perawi hadis ini pernah singgah. Nah, arti singgah ini bukan berarti hanya bukan hanya berhenti sejenak kemudian jalan lagi ya. Bukan hanya seperti itu. Artinya sangat luas, maksudnya bisa jadi mulai dari lahirnya, kemudian semasa hidupnya, lama tinggalnya di mana, kemudian ketika rihlah itu pernah kemana saja. Yang mana ini nanti tujuannya adalah untuk memverifikasi apakah pernah bertemu di salah satu tempat dengan guru yang pernah disebutkan dalam sanad hadis. Misalnya yang tadi ya, Sufyan meriwayatkan dari Az-Zuhri misalnya. Nah, kira-kira di mana nih Sufyan ketemu sama Az-Zuhri misalnya? Nanti dicek satu-satu riwayat tempat-tempat yang pernah dikunjungi atau pernah Sufyan Ats-Tsauri dan Az-Zuhri pernah ada di situ. Nah, dari tempat-tempat tersebut adakah tempat yang sama yang sama-sama pernah dikunjungi dan dalam waktu yang kurang lebih sama gitu. Dari kesamaan ini nanti bisa dijadikan dalil tentang tersambungnya sanad dari para rawi ini. Jadi bisa untuk menjadi dalil bahwasanya berarti Sufyan Ats-Tsauri ini pernah bertemu dengan gurunya tadi ya, Ibnu Syihab Az-Zuhri tadi. Nah, itu tujuannya. Nah, tujuan yang paling utama adalah itsbatus sihhatil hadis, untuk menetapkan keabsahan atau kesohihan sebuah hadis dari segi sanadnya ya, terutama. Jadi lagi-lagi karena sanad itu terdiri dari para rawi, kemudian rawi juga harus punya syarat-syarat tertentu, maka ilmu rijal ini juga berperan penting dalam penentuan atau menentukan apakah hadis yang dimaksud ini sahih atau tidak. Karena kembali lagi, syarat dari hadis sahih itu diantaranya kan sanad yang bersambung, kemudian rawi yang adil dan rawi yang dhabit. Jadi 3 syarat ini setidaknya bisa dilihat dalam ilmu rijal ini. Seperti tadi ya, ma'rifatul asma, ma'rifatul amkinah ini untuk mengetahui rawi yang mana nih yang kemudian dijadikan dalil untuk syarat pertama, sanadnya benar-benar tersambung atau tidak tersambung seperti yang sudah pernah kita pelajari. Maksudnya adalah murid atau rawi ini pernah benar-benar meriwayatkan dari gurunya atau tidak. Selain itu juga untuk mengetahui kesikohan, adil dan dobitnya rawi atau rijal hadis tadi. Makanya tujuannya juga untuk ma'rifatul asma, untuk
tahu namanya yang benar yang mana, tempat-tempat yang disinggahi yang mana. Ini semuanya nanti tujuannya adalah untuk menetapkan atau menentukan keabsahan atau kesohihan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh rawi-rawi dalam sanadnya. Kemudian pembagian dari atau cabang-cabang ilmu rijalul hadis. Pada dasarnya banyak sekali cabang dari ilmu rijal hadis ini ya, tapi di sini kita sebutkan 5 saja. Yang pertama ada ilmu jar wa ta'dil, yang mana ini nanti kita pelajari pada bab berikutnya ya. Ilmu tentang komentar ulama tentang kesikohan seseorang, dia sikoh atau tidak, dia lemah atau tidak. Yang kedua ada tarikhur ruwah. Tarikhur ruwah ini ilmu yang berbicara tentang sejarah para rawi, dalam artian mulai dari namanya, tempat tinggalnya, tempat lahirnya, tempat-tempat di mana saja dia pernah singgah, akan termasuk juga guru dan murid yang dia miliki. Ini tarikhur ruwah. Secara gampangnya mungkin kita sebut sebagai ilmu yang tentang biografinya ya, tarikhur ruwah, biografi atau riwayat seorang rawi. Dan yang ketiga ada tabaqatur ruwah. Tabaqatur ruwah itu artinya tingkatan para rawi atau generasi para rawi. Nah, ini juga kurang lebih sama dengan tarikhur ruwah. Bedanya kalau tabaqatur ruwah ini juga bisa dijadikan argumen atau patokan rawi ini tobakohnya generasinya mana nih, apakah sahabat, apakah tabi'in, apakah tabi'ut tabi'in, atau tabi'in atau seterusnya. Itu tabaqatur ruwah. Selain itu ini juga untuk memastikan pertemuan antara guru dan murid, rawi-rawi dalam sebuah sanad. Rawi A pernah bertemu dengan rawi B atau tidak, pernah ketemunya di mana, biasanya salah satunya yang dibahas di tabaqatur ruwah juga seperti itu ya. Kemudian ada namanya ilmu al-mu'talif wal mukhtalif. Ilmu yang membahas tentang ini fannya atau bidangnya khusus pada nama para rawi. Nah, nama-namanya ini adalah tujuannya dilihat tulisannya mungkin sama, tapi bisa jadi cara bacanya berbeda. Misalnya ada tulisan ba, kaf, ya, dan ro misalnya. Ba, kaf, ya, dan ro. Apakah ini dibaca bakir atau dibaca bukair? Atau misalnya ada nama misalnya tulisannya hampir sama, tapi kadang-kadang ada perbedaan di titik ya. Misalnya ada tulisan ha, mim, alif, dan lam misalnya. Kemudian ternyata yang lain ada tulisan juga jim, mim, alif, dan lam. Nah, ini yang benar yang mana? Apakah hamal atau jamal atau jamal? Nah, ini ilmu yang atau pembahasan yang dibahas dalam ilmu mu'talif wal mukhtalif. Ilmu yang membahas tentang nama seorang rawi, pelafalan yang mana yang benar gitu. Kemudian ada juga namanya ilmu muttafiq wal muftarik. Nah, kalau muttafiq wal muftarik tujuannya adalah untuk melihat nama seseorang ini, jika namanya sama persis, apakah nama ini orang yang dimaksud itu yang mana. Nah, karena memang nama orang Arab bahkan sampai sekarang pun nih, namanya kebanyakan nama-nama yang simpel, cukup Muhammad, Ali, Utsman, Abu Bakar, Sufyan, Salim, nama-namanya cukup seperti itu. Maka banyak sekali terjadi nama antara para rawi yang sama persis. Nah, untuk melihat ini, maka diperlukan ilmu muttafiq wal muftarik ini ya. Muttafiq wal muftarik ini nanti membahas nama-nama dari para rawi ini. Nama yang dimaksud itu dalam sebuah sanad itu apakah nama yang A atau nama yang B, meskipun lafal dan tulisannya sama persis. Jadi yang dimaksud dari, misalnya katakanlah nama Umar misalnya. Umar ini apakah Umar sahabat atau Umar tabi'in atau Umar tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Yang dimaksud yang mana? Ini yang dimaksud
dari ilmu muttafiq atau yang dibahas dalam ilmu muttafiq wal muftariq. Selanjutnya, gelar-gelar yang disandang atau disematkan pada para ulama ahli hadis. Ada banyak gelar yang biasanya disematkan pada para ulama ahli hadis. Di antaranya ada Amirul Mukminin fil Hadis, ada Al-Hakim, ada Al-Hujjah, ada Al-Hafidh, ada Al-Musnid, ada juga Al-Muhaddits. Nah, di antara gelar-gelar ini sebenarnya ada perbedaan secara teknis maksud dan tujuan penyematannya. Kita mulai dari Al-Muhaddits dulu misalnya. Kalau Al-Muhaddits ini adalah rawi atau rijal hadis atau seorang ulama hadis yang meriwayatkan hadis. Kemudian beliau juga muhaddis ini, yang disebut muhaddis ini juga mengetahui, faham tentang ilmu hadis, riwayah dan diroyah. Jadi paham tentang hadis ini sahih atau tidak, paham tentang rawi-rawi yang ada dalam hadis ini, dalam sanad hadis ini thiqah atau tidak. Kemudian sanad hadis ini, sebuah hadis misalnya, sanad dalam sebuah hadis ini apakah sanadnya tersambung atau tidak. Ini yang disebut dengan al-muhaddis. Jadi bukan hanya meriwayatkan, tapi juga paham dengan apa yang diriwayatkan, baik secara riwayah maupun secara diroyah. Nah, ada juga yang menambahkan punya hafalan kurang lebih 100, ada yang mengatakan 100, ada yang mengatakan juga 1000. Ini al-muhaddis. Intinya adalah tadi rawi yang punya riwayat, yang meriwayatkan hadis dan faham juga mengerti tentang ilmu hadis, riwayah dan diroyah. Kemudian ada namanya al-musnid. Al-musnid adalah rawi atau seorang guru atau syekh atau ulama hadis yang meriwayatkan hadis, tapi rawi yang meriwayatkan hadis ini bisa jadi faham, bisa jadi tidak faham dengan apa yang dia riwayatkan. Intinya, semua rawi yang meriwayatkan hadis pun bisa disebut sebagai musnid. Setidaknya musnid ini adalah orang yang mempunyai sanad dalam meriwayatkan hadis. Jadi sekali lagi, musnid itu orang yang meriwayatkan hadis, entah faham dengan ilmu riwayah dan diroyah ataupun tidak faham dengan ilmu riwayah dan diroyah. Intinya dia hanya meriwayatkan hadis. Otomatis kalau meriwayatkan juga dengan sanadnya. Ada juga yang menyebut musnid ini sebagai tolibul hadis. Ada juga yang menyebut sebagai al-mubtadi ataupun ar-rawi. Ini sebutan-sebutan yang disematkan oleh para ulama. Kemudian ada namanya al-hafidh. Al-hafidh adalah orang yang sama seperti tadi ya. Intinya orang yang mendalami ilmu hadis, paham meriwayatkan ilmu hadis dan juga mendalami tentang hadis-hadis ini. Udah bisa memisahkan, membedakan ini yang buruk, ini yang bagus, ini yang bisa diriwayatkan, ini yang tidak, dan seterusnya. Dan ada juga yang menambahkan bahwasanya riwayat hadis yang dihafalkan mencapai 100.000 hadis, kurang lebih 100.000 hadis. Ini menurut beberapa ulama. Nah, kemudian di atasnya lagi ada al-hujjah, yang mana hampir sama dengan al-hafidh. Bedanya dan al-hafidh dan al-muhaddis, bedanya kalau al-hujjah ini riwayatnya ada yang mengatakan setidaknya menghafalkan sampai 300.000 hadis. Dan sekali lagi, seperti yang sebelum-sebelumnya, al-hujjah pun orang yang lebih expert lagi, lebih mampu lagi untuk melihat apakah hadis ini ada ilatnya atau tidak, apakah ada kecacatan dalam sebuah hadis atau tidak. Kemudian mengetahui para perawi hadisnya juga secara mendalam. Ini juga al-hujjah. Di atasnya lagi ada al-hakim. Nah,
Kalau al-hujjah tadi bisa mengetahui dan seterusnya, sama juga al-hakim juga lebih mendalam lagi, lebih bisa dijadikan hujjah lagi, lebih bisa dijadikan dalil dan argumen lagi untuk melihat apakah sebuah hadis ini sahih atau tidak. Pendapatnya dari seorang yang bergelar al-hakim ini juga bisa dijadikan pegangan, dijadikan taklid bagi kita untuk apakah sebuah hadis ini sahih atau tidak. Dan ada yang mengatakan juga bahwasanya riwayat yang dihafalkan oleh seorang yang bergelar al-hakim itu mencapai lebih dari 300.000 riwayat hadis. Nah, yang terakhir ada Amirul Mukminin fil Hadis. Ini disamakan dengan gelarnya pemimpin umat Islam pada saat itu ya, pada masa Khulafaur Rasyidin, di mana para pemimpin Islamnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dijuluki sebagai Amirul Mukminin. Tapi di sini maksudnya adalah Amirul Mukminin fil Hadis, khalifah atau pemimpin yang bisa dijadikan patokan, benar-benar bisa dijadikan patokan pendapatnya dalam menghukumi sebuah hadis apakah sahih atau tidak. Jadi hafalannya sudah saking banyaknya tidak terhitung, dan pendapatnya sudah sangat mendalam sekali tentang ilmu hadis. Bahkan kadang-kadang melihat hadis tanpa sanad pun bisa menghukumi hadis ini, hadis yang tanpa sanad ini hadis sahih atau bukan. Karena beliau sendiri yang bergelar Amirul Mukminin fil Hadis ini punya, ketika misalnya melihat hadis tanpa disebutkan sanadnya, kemudian dihukumi hadis sahih karena dalam sanad yang mereka miliki, Amirul Mukminin fil Hadis ini yang mereka miliki itu sebenarnya ada sanad yang sahih, cuma tidak disebutkan saja. Jadi bisa menghukumi hadis, sebuah hadis ini cacat, ada cacatnya atau tidak, sahih atau tidak. Nah, itu tingkatan-tingkatan gelar yang disematkan kepada para ulama ahli hadis. Nah, sekian untuk materi kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.